Baik, kalau begitu kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Sebenarnya pelajaran kita hari ini hanya ingin mengulang apa yang telah saya jelaskan dalam video. Namun mengingat saya juga masih ada utang pelajaran PPKN, maka dari itu akan saya ulang lagi materi kita untuk lebih memperdalam dan juga untuk lebih mengerti sebenarnya dari materi yang akan kita bahas. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan kepada siswa-siswi angkatan 4. Pada hari ini kita membahas bab 3 tentang menjaga keutuhan negara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, kita ada latihan tentang pasal 1 ayat 1 Janto pasal 18. Lalu tuliskan kelebihan-kelebihan negara kesatuan. Ingat Mbak, dikumpul melalui grup EVA angkatan 4 pada FB dan lembar jawaban. Tuliskan nama lengkap, nomor induk siswa serta angkatannya. Dikumpul 26 Januari 2016. Tadi sudah saya lihat ada yang sudah mengumpulkan tugas ya. Baik. Pertama, bentuk negara. Seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya atau rekaman video. Negara itu memiliki perbedaan dan belum ada keseragaman dalam definisi. Istilah bentuk negara dipakai untuk kerajaan dan republik serta ada pula yang dipakai untuk negara kesatuan dan negara federal atau serikat. Ya, selamat malam Mbak Lili ya. Lalu istilah bentuk negara dipakai dalam kerajaan atau republik serta ada pula dipakai untuk negara kesatuan atau negara federal atau serikat. Contoh negara federal sudah jelas seperti Amerika Serikat. Negaranya berbentuk federal ya. Kalau negara kesatuan contoh yang jelas seperti negara kita Republik Indonesia. Kalau contoh kerajaan itu contohnya seperti Malaysia, Arab Saudi, dan beberapa negara di benua Asia Timur, contohnya Jepang, dan lalu beberapa negara seperti di Afrika. Lalu jika dilihat dari bentuk negara, yang berlaku umum di dunia, maka bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya ya tunggal, namanya juga kesatuan, artinya bersatu dan maksudnya bersifat tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Ya tidak apa-apa Mbak. Selamat malam, selamat datang. Ya selamat malam Mbak Eti. Lalu kita lanjutkan. Tidak tersusun. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak ada nama negara bagian. Yang ada itu adalah provinsi. Lalu ada kabupaten, kota. Kalau negara federal, dalam satu negara itu ada negara bagian. Nah, contohnya
negara bagian California di Amerika, New York, dan Las Vegas sebagainya. Mereka kalau saya tidak salah ingat ada 55 negara bagian dalam satu negara federal. Lalu selanjutnya pada negara serikat ditandai beberapa karakteristik yang khas seperti yang saya katakan adanya supremasi konstitusi federal. Lalu adanya pemencaran kekuasaan antara negara serikat dengan negara bagian dan adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dan negara bagian. Jadi ada 3 ya karakteristik khas dari negara federal. Yang pertama supremasi konstitusi federal, lalu pemencaran kekuasaan negara serikat dan negara bagian, lalu adanya kekuasaan tertinggi yang bertugas. Lalu selanjutnya negara kesatuan. Bagaimana dengan negara kesatuan? Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat, yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari negara. Contohnya tuh seperti Indonesia lagi, kembali lagi ke Indonesia karena kita membahas tentang negara kesatuan ya kan. Nah, negara kesatuan suatu negara merdeka yang berdaulat hanya berkuasa pada satu pemerintahan pusat. Ya, contohnya seperti Jakarta, pemerintahan pusat kita ya. Lalu mengatur seluruh daerah bagian dari negara atau dalam hal ini provinsi. Contohnya, ada berapa banyak provinsi di Indonesia? Coba saya tanya mbak-mbak sekalian. 27? Yakin mbak? Mbak Lili, Mbak Eka bilang ada 27, 29. Ayo, ada lagi yang lebih tinggi. Mbak Lili bilang 27, Mbak Eka 27, Mbak Nesa bilang 29. Kalau nggak salah. Kalau salah kayak mana Mbak? Timur Leste dah keluar jadi 27. Soalnya ada perubahan. Soal dari mana Mbak? Kalau salah keliling lapak. Benar ya Mbak? Saya tunggu nih. Ya, Mbak Cynthia. Mbak Cynthia tahu dari mana? Ayo kasih tahu ya. Ada 30 berapa tadi? 34. Jadi ada 34 provinsi. Itu jawab 27 tadi. Bukunya buku tahun berapa tuh ya Mbak? Terus ada naik lagi di 29. Ini macam tawar menawar. Aduh, ada yang jawab 36. Siapa tuh? Nggak bisa saya jumpai orang yang mana tadi. Tadi ada jawab 36. Dari keliling Indonesia, Pak. Keliling pakai pakai peta. Petanya dikelilingi ya. Jadi contohnya itu ya ada 34 provinsi di Indonesia yang dipimpin oleh satu pemerintahan pusat, yaitu di daerah ibu kota Jakarta. Daerah ibu kota Indonesia atau ada yang tahu nggak kepanjangan dari DKI? Ayo mbak-mbak sekalian.
Sering dengar kata DKI kan? Mbak Susanti bilang tahu. Apa tuh Mbak? Udah lain topik ya Mbak Nesa. Ayo ada yang bisa jawab nggak Mbak? Ayo, ayo. Ada yang bisa jawab? Kasih tahu nggak ya? Ya, daerah khusus ibu kota. Jadi DKI adalah daerah khusus ibu kota. Ayo ini siapa cepat dia dapat menjawab. Kalau DI itu kepanjangannya apa, Mbak? Kalau DI panjangnya apa? Ya, daerah istimewa. Jadi berbeda ya. Ada berapa daerah istimewa Indonesia? Ayo. Apa aja, Mbak? Aceh daerah istimewa ya. Loh, ini ada 4. Apa aja, Mbak? Terus. Terus. Lagi. Oke lah. Papua, Papua Barat, Jakarta, Yogyakarta, Aceh. Lalu, baik. Selanjutnya, berikut adalah beberapa pengertian negara kesatuan menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, C.F. Armstrong dalam bukunya Modern Political Constitution. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi di tangan pemerintah pusat. Lalu Muhammad Kusnani Darhar Malim Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Kesatuan adalah negara yang susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak tinggal dengan adanya negara di dalam negara. Praktiknya, bagaimana negara kesatuan memiliki kelebihan-kelebihan. Pertama, negara kesatuan itu secara struktural lebih sederhana ya. Karena dia dikontrol dari pemerintah pusat saja, tidak ada negara bagian-bagian. Lalu bagi negara Indonesia yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka
kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat. Lalu biaya personel murah tetapi jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu. Relatif lebih stabil dan mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya, mengurangi timbulnya provinsialisme dan separatisme. Ayo, di pertanyaan selanjutnya, apa itu maksudnya arti provinsialisme? Ada yang bisa menjawab? Apakah yang dimaksud dengan provinsialisme? Ayo, ada yang bisa menjawab apakah artinya provinsialisme dan separatisme? Apa ya? Provinsialisme, kata Mbak Eka, mementingkan provinsi atau daerahnya sendiri. Mbak Cynthia bilang sikap yang hanya mementingkan provinsi atau daerahnya. Ada yang lain? Kalau separatis, kata Mbak Nesa, gerakan untuk mendapatkan kedaulatan. Gerakan untuk mendapatkan kedaulatan. Ada yang lain? Yang memisahkan wilayah, kata Mbak Nesa. Pertanyaannya apa, Mister? Tadi sinyal terputus. Pertanyaan saya, apa arti separatisme? Kata Mbak Eka, gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan. Kawan-kawan yang lain bagaimana? Ada yang ingin menambahkan atau mendefinisikan secara pribadi? Kata Mbak Cynthia, separatisme memisahkan diri dari suatu negara. Ada yang lain ingin menambahkan?
kata Mbak Kezia, di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak yang lain. Bisa dispesifikkan maksudnya kemana nih Mbak? Ke profesionalisme atau ke separatisme? Profit. Oh. Ya, jadi apa yang dikatakan Mbak-mbak sekalian, eh, ya udah nggak apa-apa Mbak. Saya maklum saja, kita semua maklum karena ya kita masih tertinggal lah kalau masalah teknologi ya. Tapi ya kita selalu belajar ya. Baik, jadi intinya kalau profesionalisme itu ya mengedepankan provinsinya saja. Separatisme itu berasal dari bahasa Inggris seperti memisahkan. Jadi kalau yang namanya isme katanya, bukan Ismawati ya, atau apa isme gitu ya. Isma Maulana, bukan ya. Tapi yang saya maksud isme ini adalah isme. Tidak ada apa-apanya di belakang. Hanya isme, fanatisme, separatisme, profesionalisme. Isme yang dimaksud di sini adalah paham. Jadi isme dikatakan. Oke, selanjutnya. Sekali lagi saya tegaskan yang saya utarakan malam ini hanya untuk mempertegas apa yang sudah saya katakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya hanya menambahkan beberapa poin. Di sini dikatakan menurut Charles Merriam dalam bukunya History of American Political Theories mengemukakan 5 tujuan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan. Yang pertama, keamanan ekstrim, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dilintasi khatulistiwa. Lalu negara Indonesia tujuan negara yang terdapat dalam alinea keempat. Penegakan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Inilah merupakan ciri-ciri dari tujuan negara Republik Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat tahun 1945. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan bentuk negara? Kesatuan tersebut didasarkan 5 alasan. Yang pertama, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Oke, pertanyaan saya, apakah itu unitarisme? Apakah unitarisme atau apakah yang dimaksud dengan unitarisme?
Dikatakan di sini kalau unitarisme itu adalah kebersamaan, persatuan, susahnya nulis. Kebersamaan, persatuan, lalu bentuk negara kesatuan, pengajaran yang membentuk negara kesatuan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Negara yang menginginkan bentuk atau pengajaran yang menginginkan bentuk negara kesatuan. Ada lagi yang lain ingin menambahkan? Ajaran yang menginginkan kesatuan atau paham yang menginginkan bentuk kesatuan. Oke, jadi semuanya itu ingat saja Mbak, kuncinya seperti ini. Uni artinya bersatu. Jadi kalau unitarisme berarti menyatukan, kesatuan, itu semua merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Lalu negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme atau mengagungkan provinsi. Lalu negara-negara tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah yang untuk membentuk negara federal. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Lalu yang terakhir dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Jadi pernah dengar istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah slogan dari pemerintah Republik Indonesia tentunya. Selanjutnya pasal 1 ayat 1 Jangto tahun kedua nomor 7 ya. Bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Selanjutnya negara Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat stat atau negara. Daerah negara Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka menurut kesatuan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan dan perwakilan daerah dan pemerintahan akan bersendiri atas dasar permusyawaratan. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan mengingat hak-hak usul daerah-daerah tersebut.
Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan otonom? Apakah yang dimaksud dengan otonom? Ada yang bisa menjawab? Ada yang lain? Ada yang lain? Otonom, berserikat katanya. Yang lain? Yang lain, Asis sudah pernah belajar apa yang dimaksud dengan otonom ya? Bagaimana ya?
shoes, those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I can take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. Shit. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as 6 other people in this club is a hella don't. Peak gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill, poppin' tags, yeah. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big ass coat ass from coat. that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record.
give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. I Can we said, go back? This is the moment. Tonight is the night.
Halo, halo. Halo. Yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang untuk mengatur. Ya, suaranya ini nggak tahu Mbak kayak mana. Baik. Selanjutnya pengertian bentuk pemerintahan. Istilah yang digunakan merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara. Pertama aristokrasi, oligarki, dan demokrasi. Selanjutnya autokrasi, monarki, emirat, dan plutokrasi. Lalu bentuk pemerintahan republik. Lalu pendapat para ahli ilmu politik yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi akan mengandung prinsip partisipasi, equality before the law, didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara, harus diberi kesempatan yang sama dan pendidikan, adanya kebebasan mengungkapkan pendapat, semua warga negara berhak mendapatkan info, semua warga negara mengindahkan tata krama politik, adanya semangat yang sama dalam setiap kegiatan, adanya hak untuk protes atau mengkritik pemerintah. Lalu dalam arti luas dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti sempit dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya. Menurut para ahli, pemerintah mempunyai pengertian yang tidak sama, ya. Lalu ciri-ciri sistem presidensial. Yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden dipilih oleh kepala parlemen, kabinet. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem presidensial bereksekutif lebih stabil, masa jabatan eksekutif lebih jelas jangkanya. Kekurangannya, eksekutif berada di luar pengawasan, sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut undang-undang itu harus kita ketahui bahwa di Indonesia tidak ada pembagian kekuasaan, namun yang ada adalah pemisahan kekuasaan. Selanjutnya pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk negara kesatuan oleh prinsip ekonomi yang luas, bentuk pemerintahan adalah republik, dan sistem pemerintah adalah presidensial. Presidensial adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan Presiden Republik Indonesia. Beberapa ciri dari sistem pemerintahan presidensial Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Sewaktu-waktu diberikan oleh MPR. Jadi DPR memiliki tetap kekuasaan dan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Presiden dalam mencatat pejabat negara perlu mengambil pertimbangan dan untuk persetujuan DPR. Contohnya dalam pengangkatan duta besar. Impeach Presiden Republik Indonesia dalam
Sistem ini ditentukan masa jabatan presiden untuk jangka waktu tertentu atau fixed term office period. Sifat dan hakikat negara berasal dari bahasa Latin ya. Sifatnya memaksa, memonopoli, mencakup semua atau embracing. Kedaulatan negara ya tentu Indonesia membutuhkan kedaulatan negara. Demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat ya, persamaan hak bagi seluruh Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab, yang mewujudkan rasa keadilan sosial, mengutamakan persatuan nasional, menjunjung tinggi dan cita-cita kolonial, cita-cita nasional. Pemilihan umum, lalu apa lagi? Tentang hak asasi manusia. Baik, jadi saya pikir demikianlah untuk malam hari ini tentang materi kita bab 3 PPKN. Saya harap sudah cukup jelas. Jika ada pertanyaan, silakan untuk diberi komentar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Baik, selamat malam, selamat beristirahat.